Malin Kundang bicara dengan hati yang sedih kepada anaknya. Hai Malin, aku ini ibumu yang telah melahirkanmu. Tega nian kau tak mengakui ibumu sendiri. Namanya Putri. Dia itu relawan khusus pasien anak-anak. Di rumah sakit ini dia dipanggil Putri Dongeng. Ibu sedih, Malin Kundang, kurang ajar kamu. Oh, ya Allah. Berkat Putri ini, anak-anak yang tadinya diopnam agak lama, sekarang bisa cepat sembuh. Sangat membantu kan? Oke, kalau gitu saya tunjukin ya tempat-tempat praktek kalian. Silakan. Vika, lo ngapain di sini? Gue mau ngajak lo makan siang. Makan. Terus lo tadi mana gue di sini? Ya tau lah, gue kan ke kampus. Gue tanya sama teman-teman lo, katanya jurusan kedokteran khususnya kelas lo pada ada kunjungan ke sini. Vika, please. Lo jangan deketin gue lagi. Gimana sih lo? Gue kan tunangan lo. Ya tapi gue udah punya pacar. Ayo. Ya Allah. Teganya anakku Malin Kundang tak mengakui ibunya sendiri. Malin. Nih, ini pacar gue. Ih. Putri namanya. Tukang ojek? Masih aja nuduh gue tukang ojek. Sang Kuryang, kamu tuh ya gimana sih? Bisa-bisa yang ngaku ibumu sebagai pacar. Dasar kamu anak gak tau malu. Sakit tau. Lagian mana ada sih Sang Kuryang dijewer sama daun sumbi? Lagian ini cerita apa sih? Sang Kuryang apa Malin Kundang? Heh lo, jangan kegeeran ya. Lo pikir gue mau dijodohin sama lo? Gue baik sama lo cuma karena bokap gue doang. Lagian gue udah punya pacar kali. Lagian lo gak level buat gue. Ih. Cerita dongeng lu tuh kayak nenek gue tau. Yang wah pokoknya keren banget ceritainnya. Jadi ingat gue waktu masih kecil. Dasar tukang ojek, ngacauin aja. Tunggu. Sekarang jam berapa? Wah, gua udah telat kuliah. Adik-adik, kakak pergi dulu ya. Udah ya. Dadah. Maksudnya apa sih? Lu ngerti nggak? Ini dong. Sekarang. Gue juga gak ngerti. Bro, gue cabut dulu ya. Oh iya. Oke. Lo? Gue kuliah di sini, gue kedokteran di sini. Lo kuliah di sini juga? Iya, gue dari ekonomi. Oh gitu. Gimana adik lo kemarin berhasil dikejar? Lo pacarnya Romi kan? Ngarang lu? Enggak, Romi si tukang ojek itu kan. Ya kagak lah. Ngarang aja. Orang dia pacar gue. Ih, Lepasin. Gue bukan pacar dia. sini. Ih, Kalian ngomong apa sih? Gue gak ngerti deh. apaan sih lo cewek sinting? Udah pacaran sama Romi, ngatain tukang ojek, sekarang mau nipu Vano. Kalian tuh ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Sampai dia pacar gue kok. Dia itu pacar gue. Bukan pacar lu, gue bukan pacar lu. Dia pacar gue. Lu tanya, sayang, kita baru pacaran kemarin. Masa kamu lupa sih? Kemarin kita baru pacaran loh. Masa lupa sih? Iya, susah banget. Sayang, aku pacar aku kan? Itu baru jadian. Vano. Kan? Coba tanya, sayang nggak pacaran kan? Iya, aku pacarnya Vano kok. Tuh, denger nggak? Dia ngomong sih lu? apa? Ih. Ya kan, aku pacar Vano. Tuh. Denger kan? Kan sayang? Iya pacar Vano kok, ya kan? Lu apa sih? Aku sayang banget sama Vano, cinta banget sama Vano. Sinting lu Oh ya? iya, maaf. Mau kemana? Lu jomblo nggak? Woi, makan malam yuk. Wah, sombong. Tunggu tanggal mainnya.
Pa, Hmm? seandainya kalau mama dan adik kita temuin, Papa masih mau balik gak sama mama? Masih lah. Papa kan masih cinta sama mama. Lagian kan mama ninggalin kita karena kesalahan papa. Cuman Pa, mama mau balik gak ya sama Papa? Ya pasti mau lah. Apalagi sekarang papa udah banyak duit dari jual lukisan. Tuntutan mama dari dulu kan uang. Yakin Pa? Yakin 100%. Iya Pa, Putri juga sekarang selalu ngedongeng Pak di mana-mana. Hmm? Di tempat yang banyak anak kecil. Siapa tahu aja Putri bisa ketemu adik di sana. Kalau sekarang mama tahu papa udah banyak duit, mama nyesel tuh ninggalin kita. Papa tuh pede banget sih. Pede tingkat dewa. PD maksimal. Apa? Put. Untung aja ada suster yang bawa beginian nih. Gue juga nggak tahu nih gimana cara makainya. Iya, thanks ya Fana. Ya coba ya, bersihin. Lagian lo tuh udah tahu makeup badut kayak gini, kenapa nggak pembersihnya? Ini bisa hilang kok dicuci. Tuh. Cepet lo. Hilang gimana? Orang tebel gitu, badut gini, coba kita gimana? Lagian lo tuh jadi cewek sembrono banget sih. Keluar masih pakai baju beginian. Atau jangan-jangan lo sengaja ya? Kayak kostum beginian keluar. Iya sih. Rencananya abis ini gue mau ngedongeng di panti asuhan. Tuh kan. Putri, lo jaga ya mata lo. Jangan godain calon pacar gue. Udah deh, gue bersihin sendiri aja. Lo juga, jagain dong calon pacar lo. Jangan godain calon pacar gue. Sini kamu, ikut aku. Udah ih. Bantuin? Udah gak usah, sendiri aja gue. Udah gak apa-apa sih. Udah gak usah. Gak apa-apa. Tuh, udah bersih kan? Ya, thank you. Biju udah jadi badut. Bisa aja lo. Sorry ya Put, lo jadi keseret masalah gue sama Vika. Ya, gue minta maaf juga ya Put ya. Maaf banget. Kayak mereka tuh ngebetein tau gak sih? Gue tuh gak tau apa-apa. Jadi ikut dimusuh-musuhin gini deh. Tapi makasih ya Put. Lo udah mau jadi pacar bohongan gue. Gue juga ya Put, dengan alasan yang sama. Thanks apaan sih? Tika juga tahu keles kalau berdua tuh sama-sama bohong. Oh iya Put, kalau lo suruh milih buat jadi pacar lo pilih gua apa Vano? Pilihan gue... Ya jelas lah gak kalian berdua. Udah, gue cabut. Malas ngomong sama kalian. Put, mau kemana sih? Put, mau kemana? Ya, pergi Candy semua gara-gara lo nih. Enggak, gara-gara lo. Enggak, gara-gara lo. Bakar lo. Ram, buset, kaget gua. Lo ngapain ada di sini? Nggak diundang, nggak dijemput. Ya, gue cuma pengen nanya aja sama lo. Lo beneran suka sama Putri? Emang kenapa? Lo nggak cemburu kan? Dia amit-amit, kebagusan lo gue cemburuin. Tapi sayang, Putri nggak suka sama gue. Lagian, dia lagi ada urusan yang harus diselesaiin. Hah? Apaan tuh? Kasih tau gue dong. Nggak ah, Ye, justru gue itu mau bantuin lo supaya lo bisa jadian sama si Putri. Gue juga bisa jadian deh sama si Vano. Putri lagi nyari adik kandungnya yang dibawa sama nyokapnya. Dan sekarang nggak tahu ada di mana. Oh,
Nah, itu bisa lo manfaatin tuh buat ngambil hati si Putri. Bukannya mau manfaatin sih, tapi gue emang tulus mau bantuin dia. Iya sih, lo kalau mau bantuin Putri ya bantuin aja. Tapi lo ulur-ulur aja waktunya, biar lo bisa lebih deket sama dia. Terus dia juga ngerasa ketergantungan deh sama lo. Ulur-ulur waktunya ya? Iya, dan jangan pernah kasih kesempatan buat Vano bantuin si Putri sedikit pun. Oke. Ya udah, gue mau cabut dulu ya. Oke. Itu Ade! 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 Aduh, udah gak kekejar lagi. Muter! Stop! Romi, kebetulan banget. Itu mobil jemputan Ade. Ayo kita kejar. Ayo. Lo nemuin mobil itu lagi, Put? Iya, cepet. Kita naik, Put. Ayo kita pergi. Turun Kak Kevin. Tunggu dulu. Ya Allah. Aku gak salah lihat. Itu benar-benar Ade. Itu Ade. Adik gue. Ade. Ade masih hidup. Ade. Sorry ya. Gue terlalu senang soalnya gue ketemu adik akhirnya. Kita udah kepisah setahun yang lalu. Adek. Romi! Putri. Rom, gue seneng banget, Rom. Akhirnya doa gue terkabul. Dan selama ini usaha gue ngedongeng kesana kesini gak sia-sia. Gue ketemu Ade. Iya. Thank you ya. Thank you banget waktu itu lu udah bantu gue ngejar mobil jemputan Ade. Kalau enggak, mungkin sampai hari ini gue gak ketemu Ade. Sama-sama, Put. Gue juga seneng kok bisa bantu lo. Oh ya, Put. Kalau boleh gue kasih saran, deketin adenya pelan-pelan aja dulu. Dan jangan bilang kalau lo itu kakaknya. Jadi biar ade tuh nggak kaget. Gitu ya. Tapi bener juga sih. Tapi gue udah gak sabar banget untuk kasih tau Ade kalau gue tuh kakaknya. Cuman kita udah gak ketemu selama setahun. Mungkin aja dia juga udah lupa sama gue. Iya, Put. Pelan-pelan aja dulu. Iya. Thank you. Ya udah. Sana yuk. Pak, Mama sama Ade udah ditemuin. Alhamdulillah, akhirnya pencarian kamu ada hasilnya, sayang. Iya, Pak. Besok kita bareng-bareng ke sekolah Ade ya, Pak ya? Sebaiknya jangan dulu, sayang. Sekarang lebih baik kamu awasin dia diam-diam dan kamu jangan bilang kalau kamu ini adalah kakaknya. Ya udah, Pak. Teman Putri juga ngomong gitu sih. Ya, Putri nurut aja sama Papa. Udah, yang penting adik kamu sekarang udah ketemu, ya? Putri seneng banget. Nanti kita bareng-bareng lagi ya, Pak. Ini lukisan keluarga kita. Iya, sayang. Ini adalah lukisan terbaik yang pernah Papa lukis. Bagus banget, Pak. Bagus ya? Mama pasti seneng lihat ini. Tuan, ibu peri yang baik hati, Cinderella pun berubah. Gaunnya menjadi gaun yang sangat indah. Dan wajahnya jadi cantik, tidak belepotan jelaga lagi. Lalu
Lalu Cinderella pun bersiap untuk menghadiri pesta di Istana Raja. Berharap bertemu dengan pangeran yang akan menjadi jodohnya. Berkat bantuan Ibu Peri, Cinderella berubah. Gaunnya menjadi gaun yang sangat indah. Dan wajahnya jadi cantik, nggak belepotan jelaga lagi. Dan kini Cinderella sudah siap untuk menghadiri pesta di Istana Raja untuk bertemu dengan pangeran yang akan menjadi jodohnya. La, 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 la. Hah? Romi, ngapain di sini? Tadi gue nyari lo di rumah sakit, tapi lo katanya udah gak dongeng lagi di sana. Iya, gue lagi deketin Ade. Adik, mau dansa sama Cinderella? Mau dong! Maaf mbak, orang asing dilarang berinteraksi dengan murid sini. Nah, itu jemputan kalian sudah datang. Ayo, naik mobil semuanya. Put, ayo Put, kita kejar mobil itu Put. Iya. Ayo. Adek. Aduh, anaknya mama. Rambutnya berantakan. Makasih ya mas, udah antar anak saya ke sini. Ya. Panti asuhan. Put, Put, lo gak apa-apa Put. Kenapa Ade tinggal di panti asuhan? Mama kemana? Atau jangan-jangan Mama udah meninggal? Lo tenang Put, lo gak boleh ngambil kesimpulan kayak gitu sebelum kita nyelidikin semuanya. Mama. Yaudah, ayo kita kesana yuk. Mama kangen. Ayo masuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi ngomong? Putri. Kok Putri bisa sampai sini ya? Aduh, jangan sampai Putri tahu kalau aku sama Ade ada di sini. Udah yuk, ayo kita masuk yuk. Kita siapin makanan buat hari ulang tahun kamu. Ayo. Ade, kamu di mana? Ade, Put, kenapa nangis? Put, Putri, lo kenapa nangis? Ade. Kemarin Ade ulang tahun, tapi gue gak di sana. Cuma kemarin gue ketemu dia. Gue bisa kasih kue, gue bisa ucapin selamat. Gue gak di sana, gue gak bisa ketemu Ade. Ade, Terus
Kue tar itu untuk apa? Tadi Vano kesini. Dia bilang adiknya ulang tahun. Jadi dia kuenya. Wah, lo udah dibohongin Vanov nih. Dia kan anak tunggal, mana punya adik. Adik dari Hongkong. Terus Vano bohong. Ya, mungkin dia buat modusin lu kali, Put. Udahlah. Udahlah, Put, nggak usah dipikirin. Oh ya, kita ke Ibu Panti aja yuk, buat nanyain adek lu. Yuk. Ayo. Kemadi nggak ada. Padahal gue mau ngasih sesuatu buat dia. Saya mau nanya, ada nggak anak yang tinggal di panti ini? Namanya Ade. Tapi saya nggak bawa fotonya, Bu. Oh, kebetulan ada. Cuman adik ini katanya papanya tidak jelas di mana beradanya dan mamanya beberapa bulan yang lalu meninggal. Meninggal? Tenang, Put. Mama! Putri tenang, Put. Put, tenang, Put. Maaf, Bu. Adek itu adik kandungnya Putri. Yang pergi sama mamanya dan sekarang gak jelas ada di mana. Dan kemarin Putri ngeliat Ade itu ada di sini. Makanya Putri mastiin kalau Ade itu tinggal di sini. Tunggu sebentar ya, saya bawa ke sini ya. Iya, Bu. Tenang, Put. Gimana kamu tenang di ibu gue? Iya, gue ngerti. Lo gak ngerti? Lo gak pernah kali kehilangan ibu lo? Iya, Put. Udah, Put. Bu, dia bukan adik. Dia bukan adik saya. Terus kemana adik? Oh, mungkin yang kemarin Mbak Putri lihat itu tamu ibu yang ngerayain ulang tahun di sini. Namanya adik juga. Iya, betul. Ada nomor teleponnya, Bu, handphone, alamat rumah, telepon rumah, Bu. Kebetulan dia tidak mau dimintain nomor telepon atau alamat rumahnya. Mama, adek, terus kemana lagi? Tapi intinya, mamanya adik saya masih hidup kan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Romi. Isinya apa ya? Kok Vano begitu aneh ya? Ini kan aku. Ini pasti Vano yang buat, bukan Romi. Kenapa dia ngaku-ngaku ya? Aku gak salah. Mama
Aku gak salah kalian di situ. Adek. Putri, kamu kenapa sayang? Pak, lihat. Itu Mama. Itu Ade. Mama masih hidup, Pak. Ade juga. Yang bilang mama meninggal itu siapa? Tadinya Putri kira kayak gitu, Pak. Tapi lihat, itu Mama. Itu Ade. Pak, Pak gak kangen sama Mama. Adek, kamu udah tambah gede sayang. Mama juga tambah cantik. Papa yakin Mama sama Ade pasti balik ke rumah ini. Putri mau kita bersama lagi, Pak. Ya sayang, iya pasti. Aja. Pasti sayang, pasti. Mama. Fano mana lagi? Gue udah cari-cari. Bro, Oh, iya. anak fakultas kedokteran juga. Iya. Kenal Fano nggak? Lihat dia nggak? Waduh, Vano nggak ngeliat tuh. Udah, thank you ya. Ya, weh. Pas banget nih. Halo, Fano? Iya, kebetulan gue nyari lo. Lo di mana? Iya, gue kesana ya. Tungguin gue. Ada hal yang mau gue bicarain, oke? Halo, Fik. Iya. Fano! Rekaman ini lo yang buat kan? Si Romi ya coba. Bukan Romi yang kasih tau gue. Gue tahu sendiri. Oh, lo tau sendiri. Oh, hebat lo ya, tau sendiri. Hebat. Lu tuh yang hebat keterlaluan. Mata-matain gue. Lu tahu kan selama ini gue udah nyariin adik dan nyokap gue. Pas di rumah sakit, posisi kita tuh deket banget. Tapi lu diem aja. Gue sebel banget, tau gak sih? Stop. Iya, stop. Geli ya. Gue tuh sebenarnya udah mau ngasih ini ke lo. Pas di kantin. Lo inget gak? Gue bawa kue tart sama lilin. Tapi kan lo tahu sih Vika ngerecokin semuanya. Tart, kantin. Lu bohongin gue lagi. Lu bilang lu punya adik kan? Lu mau ngeliat hadiah ulang tahun adik lu kan? Udah. Lu bohong kan? Adik dari Hongkong. Lu kan enggak. Aduh. Iya, lagi gitu gue liat lo ke panti asuhan. Dan gue ngeliat di situ adik lo lagi ngerayain ulang tahun sama nyokap lo. Dan gue juga gak sengaja kok ngerekamnya. Udah marahnya. Hah? Kalau marahnya udah selesai, gue ajak lo ke suatu tempat. Oke? Lo gak usah sedih lagi udah, ya? Putri. Hei. Ya, yuk. Gue mau nunjukin sesuatu ke lo. Bangsa anak khusus kanker. Adek. Fano, Adek. Adek. Ya? Adek.
ngapain sayang baca ya? Iya. Pinter. Kamu udah makan belum? Udah, Kak. Nah, Put, kita pergi yuk, biar dia istirahat. Maaf, sakit ya, Neng? Iya, Maaf nggak ya. apa-apa Tante, nggak apa-apa. Maaf. Tante ibu dari salah satu pasien bangsal di sini. Bukan. Tante tukang masak di sini kok. Oh, Tante jadi juru masak ya? Kebetulan aku sama keluarga aku ada restoran, Tante mau kerja di situ. Adik-adik, bawang putih dan bawang merah bukan cuma buat dimasak. Karena zaman dulu ada ceritanya. Waktu itu ada seorang gadis cantik bernama Bawang Putih yang mempunyai saudara tiri Bawang Merah. Bawang Merah suka sama pangeran. Karena itulah dia suka menindas Bawang Putih. Namun pada akhirnya Bawang Putih pun berhasil bertemu dengan pangeran. Dan dia mengatakan, "Pangeran, aku tahu kakakku telah jahat pada kamu dan keluargamu, juga pada aku. Namun sejujurnya dia hanya mencintaimu." Tapi sang pangeran sukanya bawang goreng. Tiap malam Bawang Putih menangis karena Bawang Merah suka menyiksanya. Nah, sedangkan pangerannya gadun-gadun bawang goreng. Kenapa laki-laki dia kurang tahu malu ya adik-adik ya. Jangan diikuti cowok-cowok di sini ya. Seperti pangeran ini. Papa yakin, begitu Mama ketemu Papa, Mama pasti meluk Papa. Ih, Papa kepedean banget sih. Oh iya dong, optimis, maksimal. Sini, Pak. Loh, adik kok nggak ada ya? Kemana adik? Put, Pak, ternyata adik lu gak dirawat di sini, bukan pasien di sini. Gue minta maaf banget ya. Harusnya gue cari informasi dulu sebelumnya. Harusnya gue cek. Terus sekarang adik di mana? Katanya sih nyokap lu udah gak kerja di sini lagi, Put. Adek, Mama. Papa sih, makanya jangan kepedean dong. Ya, kayak gitu Tante. Vika sih dengar langsung dari Putri kalau papanya Putri emang pengen ngerebut Ade dari Tante. Terus apa yang harus aku lakukan, Mbak Vika? Ya kalau menurut aku sih Tante ya, Tante mending buru-buru resign dari restoran ini terus buru-buru pindah rumah biar nggak bisa ditemuin sama papanya Putri, Tante. Iya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Mbak. Iya Tante. Terima kasih ya. Misi Mbak, di restoran ini ada tukang masak yang namanya Ibu Melati. Orangnya ada Mbak? Oh, dia udah keluar, Mbak. Kalau manajer di sini ada, Mbak? Kita mau nemuin ada hal penting yang harus kita bicarain sama manajer di sini. Oh, sebentar ya, saya cari ruangannya dulu. Iya, Mbak. Makasih ya Mbak. Terima kasih, Pak. Selain Nah, Put ya, pasti kita bantuin. Enggak, gue doain bantuin lo. Nah,
Ini nih, alamat rumah nyokap lo. Yang tadi dikasih sama manajer restoran. Ini? Iya. Mau cari ibu Melati ya? Iya. Nyari ibu Melati mah udah pindah dari tadi siang sama anaknya. Mama, Adek, harus kemana lagi? Put, tenang, Put. Aduh, Bu, yaudah, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Pelan-pelan. Ma, aku capek. Gal. Adik pegel ya? Mama juga pegel. Oh iya, Dek, ada bangku tuh. Kita istirahat di situ yuk. Yuk. Ya. Kita duduk biar Adek kakinya nggak pegel. Ya? Ya. Ayo duduk. Aduh. Nih, Mama juga pegel nih. Lihat tuh, bawaannya banyak banget tasnya. Tuh kan pada bunyi badan Mama. Mama, aku gak mau jadi gelandangan, Ma. Hah? Gelandangan? Lebih baik kita pulang aja ya, Ma. Aduh, Adek. Kok kita pulang sih? Emangnya kamu mau diculik sama Papa? Terus kamu gak ketemu lagi sama Mama? Iya, kamu lebih milih Papa daripada Mama. Begitu maunya? Ya udah, kalau Adek nggak mau diculik sama Papa, Adek jangan nyuruh pulang lagi dong. Emangnya Adek nggak mau ketemu sama Mama, kan? Jangan gitu dong, Dek. Ya, senyum lagi dong. Ya, yang mana? Yang pegel yang mana, kakinya apa tangannya? Semuanya dong. Aduh, banyak banget. Ya, Mama pijitin. Tapi tergantian ya, sebelah sini nih. Bau Mama pegel nih, penyintas banyak banget ya. Gantian. Sayang, anak Mama paling cantik. Tunggu. Itu Adek. Adek! Adek kakak. Mbak ini saya. Maaf ya. Maaf Bu, maaf. Saya kira adek saya. Anak orang mau kena adek. Lihat aja Maya dekil begitu nggak mungkin lah. Tuh, berantakan gitu kok. Emak lo dekil nggak kan? Udah mana adek gue nih ya? Dek, istirahatnya nanti aja ya. Itu. Rekam sama Adi lo. Ayo kejar. Ayo, buru-buru. Mama buru-buru. Ayo. Adek! Tante, sebentar. Tante, maaf. Boleh aku minta waktu sebentar, Tante? Tante, daripada kejar-kejaran seperti ini, lebih baik diomongin baik-baik, Tante. Biar selesai pun baik-baik, ya. Ma, kenapa sih lari dari Putri? Karena Mama tahu, kamu mau ngambil adik kan dari Mama, ya kan? Itu nggak bener, Ma. Nggak ada yang mau ngambil adek. Enggak, Mama juga tahu, papa kamu menculik dan menguasai adik. Itu nggak bener. Siapa yang ngomong ke Mama seperti itu, Ma? Papa cuma mau Mama sama adek, Putri dan Papa, kita bareng lagi. Itu bohong. Mama tahu semua itu dari Vika, dari teman kamu, teman kuliah kamu yang pernah nawarin Mama untuk kerja di restorannya. Vika tuh nenek lampir. Jangan pernah percaya omongan dia, Ma. Itu nggak bener. Ma. Percaya sama Putri, Ma. Anak Mama. Ma, ikut Putri pulang. Ya, ada juga. Kita bisa bicara ini baik-baik. Putri mohon, Ma. Iya, Tante. Sekarang kita pergi dari sini ya. Mari, Tante.
siapa yang datang? Iya sayang. Ya. Halo, Pak. Mama. Adek. Ma. Pak. Kalian ini pergi lama sekali. Papa itu kangen sama kalian. Hebat ya sekarang. Rumah papa bagus, besar lagi. Makanya, Mama sama Ade pulang ya. Kita tempati rumah ini sama-sama. Enggak, Pak. Mama nggak mau. Emangnya papa pikir mama ini matre? Papa masih inget nggak? Dulu papa itu nggak perhatian sama keluarga karena papa terlalu asik melukis. Sedangkan penghasilan papa juga nggak ada karena nggak ada lukisan papa yang laku satupun. Terus mentang-mentang rumah papa besar, penghasilan papa besar, terus mama mau balik lagi. Kalau memang papa mau mama balik lagi, itu ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa, Ma? Apa? Papa harus perhatian sama keluarga. Gimana? Siap. Papa janji. Maksud lo apaan, Bud? Rom, perlu gue jawab lagi? Maksud lo nolak cinta gue? Karena gue kerja sama Vika buat ngenemuin lo sama nyokap lo? Rom, Terus apa, Put? Gue tulus bantuin lo, Put. Rom, gue terima kasih banget selama ini tuh udah nolongin gue. Tapi gue ngebalas kebaikan lo nggak cuma dengan membalas cinta lo aja kan? Masih ada cara lain kan? Ya terus dengan cara apa, Put? Gue janji, gue akan selalu baik sama lo. Lo bisa pegang omongan gue, ya? Itu doang? Sorry kalau gue udah bikin lo kecewa. Tapi lo bisa pegang omongan gue. Oh ya, Put. Boleh, gue peluk lo. Enak aja. Sekarang lo ke rumah sakit ya, anak-anak nyariin lo, suruh bacain dongeng ya. Yuk. Oh, iya. Ya. Untuk menyelamatkan Jane. Tarzan! Tarzan! Allah. Aja lo masuk tempat beginian sih. Hah? Jangan lu gue ketahuannya apa orang lihat ntar gimana nih. Halo. Tapi pada akhirnya, Tarzan pun menyelamatkan Jane. Assalamualaikum. Ada tamu tuh, bukain. Bayam, ada tamu tuh. Kok malah manggil Iem sih, disuruh juga. Kan lagi sarapan. Assalamualaikum. Masuk aja. Pagi. Pagi. Lupakan sajalah. Maaf ibu, saya terlambat. Enggak apa-apa, ini juga lagi pada sarapan kok. Dalam tidurmu. Ini Ken, ini Glenn yang nanti akan kamu setirin, dan ini Niken supir baru kamu ya. Iya, baik Bu. Itulah yang aku punya. Supir? Supir? Oke, Wak, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Mas sarapannya gimana? Ikut. Nama aku. Lupakan sajalah aku. Mimpilah. Lu beneran supir baru?
Iya, Mas. Oh ya udah kalau gitu anterin gua kampus deh. Mas Raka. Mas Raka kan bisa nyetir, berangkat aja sendiri. Lah urusan lo, gua lagi gak enak badan. Baniken ini supir aku, jadi ya milik aku dong. Nah, yang bayar juga mama. Udah deh, ya, anterin deh. Kok kalian belum pada berangkat sih? Ini nih Mas Raka. Masa Mas Raka minta supirin juga sama Baniken? Ya, emang apa? Ya nggak boleh lah. Raka, kamu kenapa? Lagi gak enak badan mah. Cantengan kaki aku nih. Bohong. Jangan percaya. Ya udah Raka, kalau gitu kamu naik ojek aja. Hah? Naik ojek? Mah panas terik, mah meleleh ntar nih. Katanya cowok. Udah naik ojek aja cepetan. Apaan sih lu? Ini ada apaan sih, rame banget. Dengeran tuh sampai di luar. Nih, adek lu mas. Kamu? Kamu ngapain di sini? Nah, kamu ngapain di sini? Kalian udah saling kenal? Mah, dia siapa mah? Ngapain di sini? Dia itu Niken, supirnya Glenn yang baru. Hah? Supir? Memang Mama udah tahu siapa dia sebenarnya? Enggak, emang siapa? Dia tuh penipu mah. Enak aja, penipu saya itu bukan penipu ya. Mas aja yang suka ngerusakin barang orang. Oh, ya udah. Kalau gitu sini, balikin handphone saya yang kamu rampok. Mas, saya itu nggak ngerampok. Kalau ngomong jangan sembarangan dong. Kan tadi saya udah bilang, kalau Mas udah benerin handphone saya, baru handphone ini saya balikin. Gimana sih? Betul kan mah? Ini tuh modus mah, modus penipuan baru. Udah ah, jadi kamu ngambil handphonenya Mas Bima karena handphone kamu rusak, minta dibenerin. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, kamu balikin handphone Mas Bima. Biar nanti handphone kamu ibu yang benerin ya. Ya udah. Makasih ya, Bu. Iya. Itu dong. Untung mama saya baik. Kalau enggak, saya laporin kamu ke polisi. Biarin aja mah. Biarin mah kos dulu ya. Berangkat. Iya mah. Ayo, Mbak. Iya, Ibu. Gue ikut. Apaan? Apaan sih? Sekarang di mana ya? Katanya mau nungguin. Ken, Iya, Mas. kamu kemana aja sih? Bukannya kamu disuruh tunggu di sekolah ya sama mama? Iya sih, Mas. Cuma jadi tadi Mas Raka tuh... Udah deh. Kamu nggak usah bawa nama Raka ya. Saya tahu kok, kamu mau menculik adik saya kan? Saya nyulik Glenn. Iya. Ngapain saya nyulik adiknya, Mas? Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu ya, otak-otak penipu seperti kamu. Kamu ngelamar kerja, pura-pura, terus kamu diam-diam, kamu nyusun strategi, terus kamu menculik, kamu ngerampok, ya kan? Mas, maaf ya, Mas. Tapi Mas itu udah keterlaluan. Mas udah fitnah saya. Terus apa dong? Tujuan kamu kerja di rumah kami, ha? Apa tujuannya? Kamu cewek loh, kamu nggak wajar nyupir. Kok ada Mas Bima di sini? Kamu kemana aja? Aku nungguin Mbak Niken di kantin. Kok mukanya tegang gitu sih? Masuk, pulang. Hidup adalah pilihan yang harus dihadapi. Serangan buah Hari ini kamu masuk? Iya, soalnya katanya Mas Glenn ada acara belajar bersama. Makanya saya diminta ngantar. Oh. Sejak kapan sih Glenn ada belajar bersama di hari Minggu? Agar aku tegar, Bunda
bertutur, jangan sesali apa yang telah engkau pilih kini. Jalani saja pilihan hidupku sepenuh hati. Semangatlah. Mbak Niken udah datang. Ya udah Mbak Niken, langsung berangkat aja yuk. Tidak ya? Kamu gak sarapan dulu? Enggak mah, udah kenyang. Ini Mbak. Apaan nih? Lah udah ngabur janjian duluan sama Niken. Enggak. Mas Raka pakai mobil sendiri aja. Mobil gua AC-nya rusak. Bohong. Minggu kemarin kan baru diservis. Gak usah so tau lu. Ngeles nih. Udah. Ini kok pada ribut. Sebenarnya kalian tuh mau kemana sih? Belajar bersama. Lembutkan hatiku, ku teruskan langkah. Bunda bertutur, jangan sesali. Sini. Mas, ada apa sih? Mas, apa-apaan sih? Kamu kasih apa ke adik-adik saya sampai suka sama kamu? Ngasih apaan? Saya nggak ngasih apa-apa, Mas. Kamu kasih ilmu hipnotis kan ke adik-adik saya, ya kan? Mas, kalau ngomong pakai perasaan dong. Ngapain saya hipnotis adik-adiknya, Mas? Terus tujuan kamu kerja di sini apa? Hah? Harta, nyawa, atau apa? Jawab dong, jangan diam aja. Sima. Kalian ingat ya, kalau jalan sama orang ini harus waspada, hati-hati. Ya emangnya kenapa Mas? Ada apaan sih? Udahlah Mas Bima. Mbak Niken. Ya Raka, ingat hati-hati, jaga adik ya. Gak bisa Pak, gak bisa. Ayo dong Pak, gak bisa, serius. Halo? Apa? Bima kecelakaan? Maafin aku ya, udah ngerepotin mama. Mana besok aku ada meeting penting lagi. Udah sayang, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu istirahat dulu ya. Tapi nggak bisa mah, aku harus datang. Kalau nggak ntar klien aku bisa nggak jadi mah sama kita kerjasama. Udah dong Bima, keadaan kamu kan kayak gini. Udah nggak usah dipikirin ya. Mah, aku tuh nggak apa-apa mah. Aku bisa kok jalan sendiri, cuman aku nggak bisa nyetir aja. Udah, kamu di rumah aja, kamu istirahat aja. Mah, please. Mas, dengerin dong kata mama. Lagian yang dipikirin kerjaan mulu. Raka, ini tuh sangat penting ya buat keluarga kita. Udah nggak usah ribut ah. Kalau memang kamu mau pergi juga, ya udah kamu datang aja ke acara itu. Tapi besok mama perlu supir loh, karena mama kan mau ke Bogor. Iya, terus aku sama siapa mah? Sama Niken aja ya. Sama Niken? Ya, Ma, besok aku juga mau... Udah janji sama Niken mau keluar kota. Ngapain kamu keluar kota? Ya ada urusan. Kamu kan bisa pakai motor. Masa pakai motor sih? Aduh, debu. Naik taksi mahal. Ya udah kamu pakai aja mobil si Glenn lah. Mobil sendiri kan bisa. Yang ngerusak acara aja sih ah. Ya udah kamu istirahat aja ya. Oke mah. Makasih mah. Aduh, masa sama sopir itu lagi sih? Apa sih nggak ada yang lain? Males banget gue.
Kenapa mesti gue sih yang nyupirin tuh manusia? Mendingan gue nyupirin singa daripada nyupirin tuh orang. Ini kan Mas Glenn. sebenarnya berat buat aku biarin Mbak Nika nyupirin Mas Bima. Tapi karena ini perintah Mama, ya aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya Mas, ya udahlah mau gimana lagi. Ya sebenarnya juga saya kalau boleh milih sih mendingan Mas. Jadi Mas suka sama aku gitu? Nggak, Suka sama aku gitu? nggak, maksudnya saya mendingan nyupirin kamu kemana-mana. Nggak usah berbelit-belit. Apa-apa, to the point aja. Tapi kalau emang misalkan Mas Bima ngerayu Mbak, cuekin aja ya, jangan mau. Emangnya dia bisa ngerayu cewek? Katanya Mas Raka dia sadis banget kalau sama cewek. Iya juga sih, kita berdua emang belum pernah lihat Mas Bima itu ngerayu cewek. Iya sih, cewek juga mana ada yang mau ya sama cowok sadis kayak gitu. Bener juga sih. Berganti malam. Ngapain kamu lihat-lihat? Menutup Jangan benar. hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Kamu bisa nyetir gak sih? Nyetir ke supir angkot. Iya, gimana orang di depan ada mobil nyalip masa saya nggak ngerem gimana sih Mas? Ya udah hati-hati. Pernah kita lalui semua, cerita tangis, canda tawa. Kini hanya untayan kata. Hanya itulah yang aku lalui semua. Cerita tangis, canda tawa. Kini hanya untayan kata. Hanya itulah yang aku punya. Tidurlah, selamat malam. Lupakan sajalah aku. Niken. Niken. Niken bangun weh. Niken. Tuh, malah tidur lagi. Bersama bintang. Bang. Ojek bang. Matanya. Sesungguhnya aku tak bisa jalani waktu tanpamu. Perpisahan bukanlah duka, meski harus menyisakan luka. Aduh tangan gua, aduh kaki gua. Aduh. Itu pinggirin ke selangnya. Iya Mas ya. Ngalangin jalan. Lupakan saja. Jangan ketawa. Enggak ketawa ini udah diturunin. Jangan ketawa. Itu perasaan Mas aja. Ya udah. Dalam tidurmu. Enggak lihat. Bersama bintang. Sain, enak. Kenapa nih? Mogok. Kok bisa? Ya bisa lah, namanya juga mobil. Aduh. Kamu mau kemana? Ya, saya mau benerin. Emang bisa? Ya sekarang kalau bisa gimana? Kenapa sih? Mas Bima takut saya bohongin, takut saya tipu, takut saya pura-pura. Anak, kalau ditanya jawabnya ketos mulu.
Tuh, makin macet lagi di mobil. Bisa nggak sih dia? Bannya rusak. Oh, Mas Bima ngapain sih pakai keluar segala? Udah di dalam aja. Tenang aja, saya juga nggak bakalan ngelakuin apapun yang Mas Bima tuduhin ke saya. Lagian Mas Bima juga nggak kaya-kaya banget buat saya rampok. Gitu ngomongnya. Oke, fine. Udah benerin sampai beres. Rentangkan tanganmu di atas putaran roda-roda. Rasakan harmoni senja menghias kota. Belum beres juga nih mobil. Jam segini lagi udah malam. Bisa gak sih? Ciptakan bahagia dalam kencan pertama. Perlu bantuan gak? Udah deh. Aku panggilin montir ya. Ini udah malam loh. Kenapa nggak dari tadi manggil montirnya? Iya kan situ nggak minta dipanggilin montir. Ya ntar sekarang kalau saya minta panggilin montir, yang ada Mas Bima bakalan nuduh saya sekongkol sama montirnya buat ngerampok Mas Bima, ya kan? Kok gitu ngomongnya? Ya, emang iya. Ya udah beresin lagi. Ya udah nih saya juga lagi beresin. Ya udah cepet. Udah sabar. Bang. Belum bisa juga. Hamparan pelangi yang indah di nanar matamu, gambarkan kesan hati haru dan bahagia. Hah? Boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Di belakang itu kayaknya ada ini deh, obeng kembang. Saya butuh buat ngelepas semua. Oh, gue. Buruan ya, Mas. Celaka bila kita nanti menyatu. Wow, kita nikmati saja semua yang kita rasa. Di atas roda di batas senja. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Nih. Kenapa? Aduh, nggak tahu tadi kejatuhan barang apa. Bentar ya. Bentar. Sini biar aku lihat dulu luka kamu. Sakit, tar dulu kenapa sih? Tapi aku harus ngobatin mata kamu, gimana kalau aku nggak ngeliat? Iya saya juga tahu Mas nggak bisa lihat, cuma gimana? Nggak bisa dibuka, sakit banget. Ya tapi itu harus diobatin, kalau nggak ntar nggak sembuh-sembuh loh. Iya saya juga tahu, kalau misalnya nggak diobatin nggak sembuh-sembuh tapi sakit, ngerti nggak sih? Sakit. Gimana dong? Menurut Mas Bima gimana? Mari makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balikan? Niken? Hah? Niken? Dia masuk kerja? Kok kamu masuk sini, Ken? Iya soalnya kan yang sakit juga cuma mata saya, cuma sebelah lagi. Tangan sama kaki saya kan nggak kenapa-kenapa. Yaudah kalau gitu hari ini siapa yang mau saya antar? Aku. Aku. Nggak bisa. Ini kakak kamu masih sakit. Jadi biar Kak Bima yang pergi sama Mbak Niken, oke? Iya udah Ibu, kalau gitu saya siapin dulu mobilnya ya. Iya. Permisi. Iya.
Saya telepon Ken. Handphonenya di mana, Bu? Halo, Ken. Aduh, gimana ya, Bu? Iya. Iya, nggak soalnya saya juga masih ngantar majikan saya. Apa saya aja yang bawa ibu ke puskesmas? Ah, iya, Bu. Boleh. Aduh, maaf ya, Bu, ngerepotin. Sama Bu, maaf. Kalau boleh minta tolong lagi, itu obatnya ibu saya yang kemarin. Boleh ini ya dibawa juga supaya dokter di puskesmasnya tahu. Iya. Ya, Bu. Yaudah kalau gitu nanti saya telepon lagi ya. Makasih ya, Bu, sebelumnya. Ya. Kamu teleponan sama siapa? Yang pasti bukan sama komplotan perampok. Udah tenang aja, yuk. Oh, kamu masih dendam ya sama saya? Saya? Masa saya dendam sama Mas Bima? Kan Mas Bima sendiri yang sering ngomong saya apa tuh pencuri, terus abis itu penculik, terus perampok, apalagi? Iya, lagian kamu aneh. Lah, kok malah jadi saya yang aneh sih? Jelas-jelas Mas Bima gitu yang aneh. Udah ya, nggak penting dibahas. Sekarang antar saya kerja. Masuk. Iya. Besok kamu nggak usah supirin saya lagi ya. Nggak boleh angkat telepon kalau lagi nyupir. Ingat tuh. Kok berhenti? Halo ya. Iya, Bu. Keadaan ibu saya gimana? Ibu kamu, Ken. Ibu kamu muntah darah. Apa? Muntah darah? Iya. Tadi saya mau ke puskesmas, tapi nggak ada yang bantu untuk ngangkat. Ibu kamu pingsan, kan? Ibu saya pingsan. Yaudah. Makasih ya, Bu. Ibu. Bangun, Bu. Ken, siapa yang pingsan? Ibu saya pingsan, Mas. Ya udah sekarang kita tolongin ibu kamu ya. Hah? Ayo cepat, ayo jalan. Oh iya. Ibu. Ya Allah, Ibu bangun, Bu. Ibu bangun ya, Bu. Ya Allah, Ibu. Ken, mama kamu harus bawa ke rumah sakit. Tapi Mas. Ken, kamu kenapa nggak bawa mama kamu ke rumah sakit aja? Kan dokter bilang harus istirahat. Ngapain? Saya juga masih bisa kok ngerawat sendiri. Lagian dokter kan juga udah ngasih obat, ya kan? Tapi Ken, kan kalau di rumah sakit, mama kamu bisa istirahat dan kamu bisa kerja. Ya kalau kamu nggak ada biayanya, kamu bisa kok pinjam sama aku. Nggak apa-apa. Mas, kalaupun seandainya manusia di bumi ini cuma tinggal kamu, saya tetap nggak mau minjem duit dari kamu, Mas. Kok kamu kayak gitu sih? Kan aku nggak ada maksud apa-apa. Aku tulus nolong kamu. Nggak perlu. Mas apaan sih? Mas Bima tuh apa-apaan sih? Kamu bisa nggak sih ngomongnya tuh baik-baik? Nggak usah pakai sinis. Iya kan Mas Bima yang mulai duluan.
Ya saya sih cuma ngikutin Mas Bima aja. Oke. Aku yang salah. Aku yang minta maaf ya. Ya tapi sekarang kita harus pikirin dong gimana biar mama kamu bisa sembuh. Mas, maaf banget sebelumnya. Tapi itu urusan saya, bukan urusan Mas Bima. Pernah kita lalui Ken. Nih, Undangan pertemuan? Iya, Ma. Mama mau datang kan? Enggak lah. Masa mama sih yang datang? Kamu dong. Malas sama. Di sana kan harus berpasang-pasangan, mah. Ya sedangkan Bima nggak punya pasangan. Loh, kamu ini gimana sih? Kalau udah kayak gini aja baru kamu kebingungan. Makanya kamu itu punya pacar. Jadi kalau ada acara pertemuan seperti ini kamu nggak panik. Males deh. Mama tuh selalu ngebahasnya ke sana mulu. Nggak ada yang lain, Pak, Mah. Oh iya Bima, kenapa kamu nggak bawa Niken aja? Niken tuh kalau didandanin cakep banget loh. Hah? Niken? Iya. Supir itu? Iya. Cakep banget tau. Serius, Mah? Iya serius. Ya sama Niken aja ya. Terus Mama nggak mau nih, nggak bisa? Mama nggak bisa, kamu aja ya. Yaudah deh kalau gitu. Mau lanjut deh. Mau pulang dulu ya. Mas Bima, aduh Mas Bima, saya kan supir. Kok malah didandanin jadi sekretaris gini sih? Iya kita mau undangan. Oh, yaudah. Loh, Mas, kenapa? Aneh ya? Bukan, aneh banget ya. Tuh kan aneh apa sih ya? Kok ngeliatin terus sih, Mas? Enggak aneh, serius. Kamu kayaknya nggak pantas jadi supir, kamu pantasnya jadi sekretaris. Aduh Mas, itu sih pekerjaan yang saya paling gak suka. Saya kan anak teknik, lulusan STM. Masa saya jadi sekretaris? What? Kamu lulusan STM? Iya. Pantas kamu bisa nyupir sama benerin mesin ya? Enggak Mas, kalau masalah nyupir sih karena kan almarhum papa saya itu supir taksi. Jadi dulu tiap dia pulang kerja, saya selalu diajarin nyupir sama dia sampai bisa. Jadi cita-cita kamu jadi supir taksi? Yang enggak lah. Enggak Mas, saya sebenarnya sempat kuliah di jurusan sastra Jepang, cuma waktu semester 2 bapak saya meninggal. Jadi ya saya terpaksa keluar, kan saya harus kerja biayain hidup saya sama ibu saya. Ibu saya kan sakit-sakitan terus. Gitu. Maafin saya soalnya kamu. Apa? Tapi kamu kenapa jadi supir? Ya, habis lowongannya dia jadi supir ya, saya jadi supir. Ya terus kalau misalkan ada lowongan yang nawarin kamu jadi supir truk, kamu masih terima gitu? Kamu ngelakuin jadi supir truk? Apa enggak? Serius? Serius lah. Yaudah, hebat banget kamu. Kok gak jadi ngomongin saya sih? Sorry. Nggak jalan, kan Yaudah, biar gak ada telat. Yuk. Pernah kita Mas Bima? Aduh Mas, aduh sorry. Kamu gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Maafin Mas. Ayo udah sini aku aja yang nyetir. Kayak kamu hari ini gak pantas jadi supir deh. Serius Mas? Serius. Kan aku bilang jadi sekretaris. Jadi aku nyupir. Sini. Mah, aku jalan dulu ya, Mah. Selamat malam, lupa menutup hari yang lelah. Di manakah engkau berada? Aku tak tahu di mana. Mudah-mudahan dengan bunga ini banyak yang mau jadi pacar. Kita lalui semua, cerita tangis, canda tawa. Ya ampun, kamu kirain siapa? Kok muncul dari sana sih? Enggak apa-apa. Mbak,
Aku cuma mau bilang aku cinta sama Mbak. Ini tanda cinta aku kembali ke. Wah, cari perkara tuh kutu. Bisa didiemin. Anak kecil apa-apaan sih lu? Pakai segala ngasih bunga. Gak ada pantas-pantasnya. Mas Raka. Ini lebih dewasa dari lu. Lu masih bocah. Mas Raka. Ini kan gak usah didengerin. Namanya juga cinta monyet. Masih SMA. Yang jelas, kalau yang bener-bener cinta tulus datangnya dari sini nih, cuma aku. Ini buat kamu. Ya, jangan percaya Mbak Diken. Dia mau pacarnya di mana-mana. Sok tau lu. Mas Raka ngomong apaan sih? Bentar. Kamu tadi ngomong apa? Ngomong apa nih? Cinta. Dengerin ya. Lo tuh cewek gak tau malu banget ya. Lo punya ilmu apa sih? Hipnotis. Buat semua cowok-cowok di rumah Raka tuh suka sama lo. Aduh. Cici bentar. Kamu tuh ngomong apa sih? Udah, gak usah suci deh. Gue tahu kali cewek-cewek kayak lo kayak gini. Lo punya ilmu buat semua cowok-cowok tuh suka sama lo. Narik perhatian semua cowok-cowok, iya kan? Ci, maaf ya. Kamu tuh udah keterlaluan tau. Niken. Puas. Iya, puas Kamu bikin sakit hati sini, Ken. Hah? Puas banget. Pokoknya kamu harus denger. Selamanya sampai mati aku cinta sama Niken. Nih, buat kamu dari dia. Pegang nih. Iya, apaan? Nih, wangi. Selamat malam nih Ken. Ya Allah, Mas Bima sendirian aja? Ya sendirian lah. Kalau rombongan ntar disangka mau ngelamar kamu lagi. Mas Bima apaan sih? Ternyata Mas Bima bisa ngelucu juga. Loh, emang aku seperti itu juga ya? Iya. Bisa ngelucu? Oh iya Mas Bima, ada apa kok? Tumben ke rumah saya malam-malam. Oh, jadi gini. Aku mau kasih ini hadiah buat kamu. Apaan? Ya buka aja dulu. Ini handphone baru. Iya. Buat saya? Oh enggak, tadi rencananya sih buat tetangga kamu. Ya buat kamu lah. Aku pengen ini handphone baru kamu pakai, kamu pegang. Yang jadul itu disimpan aja. Karena kan sering rusak-rusakan. Ya, kamu tahu kan aku susah banget berkomunikasi sama kamu. Mas, maaf banget sebelumnya, tapi kayaknya saya nggak bisa nerima hadiah ini deh, Mas. Loh, kenapa? Ya, soalnya handphone saya itu biar katanya handphone kuno, handphone jadul, handphone ketinggalan zaman, tapi saya sayang banget Mas sama handphone itu. Itu handphone pemberian dari bapak saya. Saya dulu dikasih itu karena dulu saya suka bantuin nyuci taksinya bapak. Oh jadi handphone kamu yang jadul itu dari almarhum bapak kamu ya? Iya Mas. Ya makanya waktu handphone itu rusak saya, aduh Mas mau bilang saya pencuri, perampok, apalah itu, aduh Mas saya udah nggak peduli, yang penting handphone itu bisa balik sama saya dalam keadaan baik. Ya soalnya gimana ya Mas, itu kan satu-satunya barang berharga yang dikasih sama bapak saya. Ken, maafin aku ya. Aku udah keterlaluan banyak ngomong yang gak bagus ke kamu. Mas apaan sih? Udah nggak apa-apa, nyantai aja. Ya nyantai, tapi kan aku gak usah nyantai. Aku kan serius, gak enak di kamu ya.
Jadi kita berdiri aja nih. Oh iya, ya ampun. Mas, mau masuk. Masuk, Mas. Pilihan yang harus dihadapi, serangan buah pengorbanan diri, sedian yang teralami, hanya sebuah ujian agar aku tegar. Bunda bertutur, jangan sesali apa yang telah engkau pilih. Ya, Ken, makasih ya kamu udah mau ngertiin aku. Ya, inilah aku laki-laki yang kaku, bisanya cuma serius, gaul juga enggak kayak adik-adik aku tuh kan gaul semua. Nah, Mas sih wajar ya kan, Mas itu kan tangan kanannya Dimas, ya pasti kan harus perhatian perusahaan terus, ya kan? Iya sih, tapi jadi aku nggak gaul gara-gara mama aku. Sampai aku nih mau deket sama cewek aja. Apa? Sama aku juga galak banget. Oh ya? Masih? Iya loh, Mas. Enggak. Aku galaknya mungkin ya itu care. Ken, boleh nggak aku lebih dekat sama kamu? Maksudnya Mas Bima? Gini, Ken, aku cinta sama kamu. Aku tahu aku emang orang yang gak romantis. Yang jelas, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Kamu inspirasi aku, kamu motivasi aku. Aku cinta sama kamu, Ken. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak mau ya? Nggak, Mas, bukan gitu. Saya juga cinta sama Mas Bima. Pernah kita lalui semua. Serius? Kamu juga cinta sama aku? Berarti kita pacaran dong? Kini hanya untaian kata, hanya itu Mas Bima yang aku sama punya. Baniken sekarang. Makanya apa dia bisa? Aduh, ini perut nggak bisa diajak kompromi, suka nggak tepat.